Quran itu sampai dinilai untuk menjalankan rahmah. Nanti akan saya buat apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa rahmah. Karena ini bicara mudah-mudahan cukup waktunya. Karena nanti rahmat itu dengan kebersamaan, dengan tangan seperti ini. Nih, lihat ya, dengan tangan seperti ini. Istri seperti ini. Ini kelihatan nggak? Berdiri. Ini cuma untuk peragaan, jangan ini sesama jenis belum ada obatnya. Nah, gandengan tangan seperti ini ketika kita berjalan menggugurkan dosa dari celah-celah jarinya. Paham ya? Paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala idzan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, keluarga ini adalah ibadah. Pernikahan ini, keluarga ini mudah, murah, tapi yang sulit mempertahankannya. Untuk itu, saya kalau sudah bicara ketahanan rumah tangga ini, biasanya 8 kali pertemuan. Siap? Tergantung panitia, undang lagi. Karena banyak orang yang nikah lebih lama pacarannya daripada perjalanan nikahnya. Dan salah kaprah setiap orang membangun keluarga, itu yang dipersiapkan adalah resepsi. Milih gedungnya, cateringnya, dress code-nya, souvenirnya berbulan-bulan. Tapi untuk khutbah nikahnya hanya pakai KUA, itu pun pakai bahasa Arab 2 menit. Padahal kalau Bapak Ibu di Singapura itu harus minimal 2 sesi seminar pranikah. Di Malaysia 20 jam kuliah menjelang pernikahan supaya tidak ada 4 predator keluarga. Di Indonesia menurut detik.com ada 4 predator keluarga bahagia ini. 1, banyaknya perceraian, divorce, hirau. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 68 pasang orang yang bercerai, yang didaftar, yang tidak terdaftar lebih banyak lagi. Bapak Ibu datang sini lebih dari 1 jam tadi. Karena saya nunggu sampai siap-siap tadi, sudah saya tanya terus, tidak usah nunggu lama-lama, lebih cepat lebih bagus. Dan saya minta agak awal karena kalau pembagian hadiah-hadiah dulu nanti malah sudah sisa waktu, nanti insya Allah ibu-ibu kurang pandai. Karena manusia itu makhluk khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hari ini nanti yang banyak salah saya, karena yang banyak ngomong saya, yang banyak lupa jamaahnya semua. Betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka 1, banyaknya divorce, perceraian. Dimulai dari handphone. Ini langsung yang praktis-praktis saja.
Maka kalau ingin mempertahankan pernikahan, pertama supaya tidak ada perceraian, dimulai dari handphone. Handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, disimpan. Indikasinya gampang, bapak ibu semuanya. Nanti ibu kalau mau ngecek ini, misalnya namanya Nurul, misalnya ya, misalnya loh ya, ini Nurul yang jualan mebel antik misalnya gitu di mana Lawean misalnya gitu. Orangnya hadir nggak ini? Antik, mebel antik Nurul, ya di sana ya, sengaja di belakang khawatir untuk contoh. Misalnya nama Nurul, nanti nguji suami itu nama di kontak suami apa? Kalau namanya Nurul kok ditulis di sini Mama, Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Hani, itu itu bagus, sayang bukan seton kan itu ya, itu berarti masih baik. Walaupun kalau Bebek jangan terlalu senang Bu. Bebek itu artinya beban berat ya. Tapi kalau namanya Nurul kok ditulis di sini Mabes Polri, Makobrimob, Baris Krim, apalagi namanya Nurul malah ditulis Mak Lampir, Lampir telepon. Nah itu udah suami-suami yang nggak beres. Nanti dimulai dari yang kedua, kebersamaan. Kalau pengen mempertahankan keluarga, ketahanan rumah tangga dimulai dari membangun kebersamaan dalam ketaatan. Membangun kebersamaan dalam ketaatan. Saya cari yang praktis-praktis saja, karena waktu saya nggak panjang, paling 2-3 jam aja. Saya sangat concern terhadap ini. Kenapa? Karena di Indonesia ada 4 predator tadi. Makan bareng, tidur bareng, pergi bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana saya pengen hitam, istri pengennya putih, beli 2, itu aja Kak repot. Nggak cukup, ya beli 1, separuh cat hitam, separuh cat yang senang hitam biar depan, yang putih di belakang. Maka kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng, sholat bareng. Rasulullah itu tahajud saja itu tidak pernah sendiri, ngajak istrinya. Bahkan ada ulama menasihati, bahkan itu diambil dari hadis, seorang suami itu boleh nyipratin air untuk bangunkan istri tahajud, boleh. Dan seorang istri boleh gerucuk suami, gerucuk suami untuk bangun. Itu suami apa? Pemimpin apa? Tahajud nggak pernah, walaupun tidak harus tiap hari. Sampai untuk dalil, sentuhan suami istri tidak membatalkan kalau hanya cuma sentuhan, kecuali kalau sentuhannya hehehe, itu beda lagi. Tahu ya gitu. Karena Rasulullah pernah sholat tahajud, itu tiba-tiba mau sujud, ternyata ada kakinya Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah dipinggirkan. Terus ada lagi oleh Rasulullah dicubit. Maka nanti untuk bangun kebersamaan, Pak, Bu, kalau suami tahajud, ibu langsung pindah tidur, begitu mau sujud, kasih itu kaki. Insya Allah bukan dipindah, tapi wong wedok micek, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitulah kebersamaan. Kebersamaan itu sampai dinilai untuk mendatangkan rahmah. Nanti akan saya buat apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa rahmah. Karena ini bicara, mudah-mudahan cukup waktu ini. Karena nanti rahmat itu dengan kebersamaan. Bu, gandengan tangan seperti ini. Nih, lihat, gandengan tangan seperti ini. Bapak, tangan kanan, Mas, tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Padukan. Ya, diangkat. Suami istri seperti ini. Ini kelihatan nggak? Berdiri. Ini cuma untuk peragaan, jangan ini sesama jenis, belum ada obatnya. Nah, gandengan tangan seperti ini ketika kita berjalan menggugurkan dosa dari celah-celah jarinya. Paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham, pinjem tangannya.
Yang masih muda wis tuwek ngono. Wis menopause nawak-nawak. Pak, lain kali Pak Dewanto, kalau ngundang saya itu sebenarnya ada standarnya. Satu, merapat ke depan supaya yang datang belakangan tidak di luar sana itu. Jadi merapat ke depan ini. Kedua, kalau bisa lain kali tolong yang depan ini yang bening-bening. Tolong. Sehingga pensiunan tuwek-tuwek tahu diri ngono. Jadi enak rada fresh itu loh. Sing tuwek-tuwek sing penting kan ini bahagia keluarga kan dia sudah ngalami lama. Kalau ini kan masih ya gitu ya. Gitu. Sing mambu parfum ngarep nek bau balsam PPU itu. Tidak nurul burine dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan mencium tangan suami oleh ulama itu pahalanya seperti mencium hajar aswad. Nyium tangan suami, apalagi kalau tangannya suami hitam, jadi hajar aswadnya itu kroso terus. Maka mulai besok pagi membangun kebersamaan ini, mulai besok pagi pinjam tangan suami terus keliling kampung. Ngopo gugur ke dosa Pak? Lah kok ada men dosane akeh. Tekan Solo baru kono bablas grogol cemani langsung bablas ini ya. Ini banyaknya divorce perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Sering rumput tetangga lebih hijau. Untung di Solo lapangan golf nggak banyak. Maka hati-hati kalau punya suami suka golf, karena lapangan golf itu hijau-hijau sekali. Kedi itu jauh good looking daripada itu. Maka kuncinya muliakan 3 hal. Muliakan dia. Ini keluarga bahagia. 1, muliakan matanya. Rasulullah selalu membuat penampilan terbaik ketika mau pulang ke rumah. 2, sebaik-baik istri yang paling baik dipandang suaminya. Karena istri sekarang lebih pinter menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau kondangan, mau resepsi, dandan sampai 3 jam. Jujur, ibu lebih khusyuk dandannya atau sholatnya? Make up dengan sholat lebih khusyuk mana? Masang bulu mata, tahu? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Itu khusyuknya luar biasa. Wanita itu hebat Pak. Sehebat laki-laki nggak bisa ngalahkan wanita. Wanita itu alis itu dikerok, terus digambari neh. Dan dikerok gambari neh, ditanduri neh. Wong lanang kumis dikerok ra mungkin digambari neh. Aneh itu. Wanita itu hebat. Kalau mau jagung, kerudung nggak ada yang normal. Kerudung itu 12 meter, putar sana, naikkan lagi, turunkan lagi, kumpulkan di tengah. Jadi nek mlaku koyo nggawa sampah. Itu namanya gaya turban. Bahkan kerudung yang bagus sekarang ini ada 100 tutorial jilbab. Nanti tutorial jilbab, cara pakai jilbab ada 100. Wong lanang ra ning tutorial nganggo peci. Dan jilbab yang bagus ini kurang modis. Besok ciputnya dalamannya itu miring separuh. Jadi kena mata satu ke bajak laut. Itu kalau keluar rumah jenenge Masya Allah, bulu mata itu dulu hanya sekedar dijepit Pak, sekarang enggak. Saya yang lama kalau syuting bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista, ya Allah kok lama, ternyata bulu mata 5 cm tinggal nempelkan. Jadi nek mlaku koyo kepiting ya. Kuwi neng pinggir pasar Kembang, kedip ngono angkot wis minggir kabeh. Masyaallah. Giliran
suaminya pulang ke rumah, apa yang dihadapi? Daster. Seminggu gantung tinggone, gantung tinggo. Ringgo kering tinggo, kering tinggo, kering tinggo. Daster siji penitine 8. Belahane saka ketek sampai bu. Ilfil tahu enggak, Bu? Ibu kalau tidak pandai menservis suami akan dapat kebahagiaan keluarga itu di mal-mal itu. Masuk SGM juga, ya Allah. Masuk Paragon, ya Allah. Dari mulai yang di depan itu roknya itu, ya Allah. Yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Roknya 15 cm, kasih belan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Tolong saya itu teko IKN ini, Masya Allah dia. Saya kalau ke situ tuh, ya Allah, dilihat ya gimana, nggak dilihat ya di depan saya. Malah ngono kuwi ngono ketat ping pecotot kayak malah ditulisi trainee. Waduh. Saya di depannya langsung yes. Naudzubillah. Ibu, kalau ibu tidak pandai menyenangkan, karena ini nanti ayatnya kita baca bareng. Ulang dari sini satu ayat aja diamalkan di rumah, keluarga kita jadi bahagia dunia akhirat. Ibu, besar, kecil, besar, luar biasa. Sementara yang di rumah itu kayak buah pir, cilik tuh gede melebar. Pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, kayak gentong. Ditukoke kalung langsung hilang. Oh, gulune ra eneng. Andi kalung lagi tangguh kejepit. Tuh kok neng coyudan pirang puluh gram langsung, ya Allah, luar biasa. Lungguh kursi namung gawe isin, namung ngadeg, kursi ini ketut, masalah luar biasa. Dan sebaik suami, dengerin bapak, jangan pura-pura tidur, pura-pura mainan handphone. Karena banyak suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang lain daripada istri sendiri. Betul-betul berarti bodoh. Ada enggak suami yang seperti itu? Jawab kabeh berarti bodohmu kabeh. Sebaik-baik suami, kata Nabi, yang paling baik untuk istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling dekat dengan ahli, dengan keluarga dan istri dan anak-anak. Satu, Pak, Bapak, surganya istri pada ridhonya suami, dan surganya suami ketika bisa membahagiakan istri. Kalau Bapak menyakiti hati istri, pertama, Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi. Melamar itu sudah kuliah sudah selesai, nggak biayai sandang, pangan, papan, semuanya. Terutama saya. Saya dulu melamar istri saya tunggu sampai S2 selesai. Supaya saya nggak membiayai. Dan istri saya mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya usianya 9 tahun selisihnya. Karena kalau saya ngajar di UGM selalu dia duduk di depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahin dia. Daripada dia patah hati. Tapi memang saya ultimatum, kalau nggak mau nggak saya luluskan, mau nggak? Dan saya nggak bodoh, waktu udah saya selidiki. Istri saya itu, mohon maaf, itu anaknya ulama, orang Jogja, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Waktu itu saya mau ngambil anaknya Pak Santoso, Dana Hadi, tapi waktu itu masih kecil-kecil, jadi saya nunggu kelamaan. Tadinya saya pengen lumayan dapat Dana Hadi, lumayan, warisannya lumayan. Minimal untuk restoran Soga kan. Ya. Bapak biasa melihatkan dua,
Dengar baik-baik, Pak. Kalau bapak menyakiti hati seorang istri, berarti telah menyakiti seluruh keluarga besar. Menyakiti bapak ibunya, menyakiti adik, kakak, dan anak yang dilahirkan. Keempat, bapak kalau menyakiti hati wanita, high cost, biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, krim malam, krim siang, lipstick, semuanya rusak, mahal. Kalau yang nangis MC-nya Adi, ya Allah, rene biaya nih. Tok sabun muka aja nggak pakai ini. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya podo, kabeh masalah itu. Tangan karo rahi kok podo warnanya, masalah. Masya Allah. Yang keenam, kalau bapak menyakiti hati wanita, maka wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah. Dua 20 tahun yang lalu masih ingat. Maaf, baru pertama apa? Tahun 2010, ayo di Sargede, ayo 2011 pasal lagi, ayo 2016, ayo neng SDN, ayo apa SA, handphonemu dia SMS, zaman SMS, ingat sampai hari kiamat. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di Solo ini jauh lebih banyak janda daripada duda. Karena janda tidak mudah untuk move on. Ditinggal mati suaminya, 4 bulan masa idah nggak mau kawin lagi, 4 tahun nggak mau kawin lagi, sampai bisa menjanda seumur hidup. Ini banyak wajah janda-janda. Tapi jangan harap Bu, kalau yang matu ibu-ibu, suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun 4 bulan, 4 hari aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu tole ben kuburane garing." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngopo ben cepet garing, masyaallah. Dikipasi. Ada wong Solo RNC atau wong Solo, wi bojone mati nggak disolatkan, malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Karena terus terang Bu, terus terang saya pribadi, seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Meskipun saya juga fair, seandainya kemungkinan yang mati saya duluan, saya juga fair, boleh kamu kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu kawin lagi, tinggal di rumah ini, maka satu saja, foto saya di kamar tamu tidak boleh kau lepas. Karena rumah ini yang belikan saya, tanah yang beli saya, isi rumah saya yang belikan, semua perabot saya yang beli. Dan sudah saya siapkan tulisan di bawahnya. Kalau kamu kawin orang lain, kok tinggal di rumah ini, tulisan ini tolong dipasang. Tulisannya, piye kabari di enak zamanku toh. Jadi kowe nek turu karo wong liya, tak primpeni kowe. Nanti saya bangkit dari kubur, hei, ngopo kasurku. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka jangan pernah menyakiti wanita. Padahal Bu, sebaik-baik wanita itu tidak hanya memaafkan, karena wanita itu sulit untuk merasa salah. Makanya kurban itu banyak yang kambing jantan apa betina? Jantan, karena wanita kok disalahkan, dikorbankan, sulit dong disalahkan aja. Wanita itu salahnya setahun hanya sekali pas Idul Fitri. Itu pun copy paste itu. Sejadi imbun, maafin ya, itu pas gitu dong. Di luar itu nggak pernah salah. Wanita itu maha benar. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Maka nanti targetnya ada 2. Lain kali aja saya terangkan. Tidak hanya sekedar memaafkan, sebaik-baik orang itu melupakan.